Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, untuk semua saudaraku yang menyimak video ini, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Semua orang tentunya berharap memiliki tempat terbaik di akhirat nanti. Tempat terbaik yang menjadi harapan itu adalah dimasukkan ke dalam surga. Namun, cita-cita itu tidak akan bisa terwujud jika kita menjadi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak memberikan rahmat untuk memasukkan hambanya ke dalam surga. Lantas, siapakah yang dimaksud dengan musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan perilaku apa yang menyebabkannya menjadi musuh Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi hamba-hambanya. Namun, karena kelakuan hamba itu sendiri, yang menyebabkannya mendapatkan murka dari Allah, dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 3 golongan yang kelak akan menjadi musuh bagi Allah di akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ada 3 golongan, aku akan menjadi musuhnya, niscaya aku memenuhinya. Mereka itu adalah seseorang yang berjanji dengan namaku, kemudian ia mengingkari, dan seseorang yang menjual orang merdeka, kemudian memakai hasilnya, dan seseorang yang mempekerjakan buruh, dan buruh tersebut telah menyempurnakan pekerjaannya, namun ia tidak memberikan upahnya. Hadits riwayat Bukhari. Yang pertama, orang yang berjanji namun mengingkari. Dalam Islam, janji adalah sebuah hutang yang wajib ditunaikan. Bahkan secara tidak langsung, orang yang mengingkari janji adalah termasuk ke dalam kategori orang yang munafik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, tanda-tanda orang yang munafik itu ada 3, yaitu jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari, dan jika dipercaya berkhianat. Hadits riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan An-Nasai. Gambaran mengenai orang munafik ini juga sudah dijelaskan dalam ayat khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Apabila orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir lagi, lalu hati mereka dikunci mati. Karena itu, mereka tidak dapat mengerti. Quran Surat Al-Munafikun ayat 1-3. Yang kedua, orang yang menjual orang merdeka kemudian menikmati hasilnya. Hal semacam ini sudah terjadi mulai dari zaman para nabi, di mana saat itu berkembang subur perbudakan yang diperjualbelikan layaknya binatang peliharaan. Namun, pada zaman ini, hal semacam itu dikemas dengan sedemikian rupa sehingga hal itu dikenal dengan istilah human trafficking, sebuah perdagangan manusia dalam segala jenis bentuk jual beli manusia dan juga eksploitasi terhadap manusia, seperti pelacuran atau pengambilan organ tubuh manusia. Praktik seperti ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran,
dan janganlah kamu paksa budak-budak wanita untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka sesudah mereka dipaksa itu. Quran Surah An-Nur ayat 33. Yang ketiga, majikan yang tidak kunjung membayarkan upahnya. Golongan yang terakhir yang akan menjadi musuh Allah adalah seorang atasan yang tidak menunaikan kewajibannya untuk membayar upah kepada bawahannya. Bekerja dalam Islam diartikan sebagai bentuk pengabdian seseorang baik kepada Tuhannya maupun bentuk usahanya untuk mendapatkan penghasilan sehingga ia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Agama Islam menjamin hak bekerja dengan baik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Hadits riwayat Ibnu Majah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan mengenai 3 golongan manusia yang kelak di akhirat akan menjadi musuh Allah dan dimusuhi oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang berjanji dengan nama Allah, kemudian ia mengingkari, dan seseorang yang menjual orang merdeka, kemudian ia memakan hasilnya, dan seseorang yang mempekerjakan buruh, namun ia tidak segera memberikan upahnya. Semoga kita semua terhindar dari ketiga golongan tersebut dan senantiasa berusaha menunaikan amanah dalam tiap sendi kehidupan, baik terhadap Allah maupun kepada sesama. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Jangan lupa jika konten ini bermanfaat untuk like, komen dan share kepada teman dan saudara kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.